Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya Pak Irban. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya membacakan sebuah pantun. Dibantu catatnya ya Bapak Ibu. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, Cakep, Cakep, gak lupa membeli gulai. cakep, Mohon cakep. perhatiannya Bapak dan Ibu, acara cak- sosialisasi akan segera dimulai. cakep. Sesi yang pertama adalah sesi pemaparan materi oleh saya, kemudian dilanjutkan sesi yang kedua dengan diskusi dan tanya jawab bersama Mas Adit. Langsung saja kita mulai pemaparan yang pertama. Saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Oh, oke. Sebelum memulai materi, saya ingin menyampaikan bahwa dari BPKP nanti akan mengadakan survei persepsi korupsi. Eh, Kemarin kami sudah meminta data ke BKPSDM untuk data seluruh ASN di lingkungan Kabupaten Pasir. Kemudian nanti kami mohon bantuannya Bapak Ibu untuk mengisi kuesioner. Nanti akan dikirimkan email ke email masing-masing Bapak Ibu. Nanti ada link kuesionernya, kemudian ada tokennya. Nah, nanti setelah diklik linknya, nanti Bapak Ibu bisa memasukkan tokennya di sini, bisa langsung dikopas saja, kemudian di submit. Nah, nanti akan muncul kuesioner yang perlu diisi oleh Bapak Ibu. Karena yang hadir di sosialisasi kali ini adalah perwakilan dari masing-masing perangkat daerah, kami mohon bantuannya kepada Bapak Ibu untuk menginformasikan kepada rekan-rekan Bapak Ibu untuk mengisi kuesioner ini. Tokennya ini hanya berlaku selama 14 hari, jadi ketika nanti Bapak Ibu sudah menerima email, kami mohon bantuannya untuk segera mengisi kuesioner tersebut. Baik, langsung kita mulai materinya. Jadi untuk IEPK ini seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Inspektur merupakan satu bagian dari penilaian dalam pengukuran SPIP. Nah, untuk bobot penilaian IEPK ini ada tiga pilar. Yang pilar yang pertama itu 48% bobotnya, kemudian untuk pilar yang kedua itu ada 36% dan pilar yang ketiga itu ada 16%. Jadi untuk pilar yang pertama itu memang bobotnya yang paling besar ada 48%. Jadi yang paling berpengaruh itu di pilar yang pertama. Nah, lanjut ini untuk di IEPK ini kita dibagi menjadi tiga pilar besar. Pilar yang pertama itu ada kapabilitas pengelolaan risiko korupsi. Kemudian untuk pilar yang kedua itu penerapan strategi pencegahan. Dan untuk pilar yang ketiga itu di penanganan kejadian korupsi. Dari tiga pilar itu nanti dibagi lagi menjadi 6 dimensi, kemudian dibagi lagi menjadi 12 indikator. Langsung saja kita mulai di pilar yang pertama, yaitu kapabilitas pengelolaan risiko korupsi. Di pilar yang pertama ini, kita tujuannya adalah memastikan bahwa organisasi itu memiliki fondasi yang kuat di strategi cegah, deteksi, dan respon terhadap risiko korupsi. Jadi kita mau melihat apakah dasar-dasar atau kebijakan dalam strategi cegah, deteksi, dan respon ini sudah lengkap dan sudah memadai. Di pilar yang pertama ini ada dua dimensi, yaitu dimensi kapasitas dan dimensi kompetensi. Untuk dimensi kapasitas itu terdiri dari tiga indikator.
Yang pertama itu kebijakan anti korupsi, kemudian perangkat sistem anti korupsi, dan yang ketiga itu dukungan sumber daya. Kemudian untuk yang dimensi kompetensi itu terdiri dari dua indikator, yaitu indikator power atau kuasa dan wewenang, dan pembelajaran anti korupsi. Untuk dimensi kapasitas, ini kita fokus di infrastruktur kebijakan formal organisasi, yaitu mencakup kebijakan formal anti korupsi. Jadi kebijakan itu harus diformalkan oleh pimpinan kepala daerah. Kemudian setelah kebijakan itu harus menetapkan struktur organisasi pengelola risiko. Jadi siapa saja yang akan mengelola risiko di unit kerja masing-masing. Kemudian harus ada juga SOP atau standar perilaku dan standar operasional prosedur. Kemudian dukungan eksplisit sumber daya baik dari sisi anggaran, personil maupun sarana dan prasarana. Kemudian untuk dimensi kompetensi ini kita fokus di aspek manusia, kepemimpinan, dan budaya belajar di organisasi. Mencakup yang pertama itu ada power, yaitu bagaimana kekuasaan dan wewenang pimpinan unit kerja digunakan secara efektif untuk mengelola risiko korupsi. Jadi bagaimana pimpinan unit kerja itu menggunakan kekuasaannya untuk mengelola risiko korupsi. Apakah dalam pengambilan keputusan pimpinan itu sudah mempertimbangkan risiko-risiko korupsi yang ada atau belum. Kemudian untuk yang pembelajaran itu bagaimana unit kerja dikelola sebagai lingkungan belajar agar pegawai dan stakeholder atau penyedia dan pengguna layanan berpartisipasi aktif menghindari perilaku koruptif. Nah, langsung saja kita ke indikator yang pertama itu kebijakan anti korupsi yang ideal itu tentu saja harus diformalkan oleh pimpinan tertinggi. Kalau di kita berarti Pak Bupati ya Bapak Ibu. Nah, itu harus mencakup 3 strategi, yaitu strategi cegah, deteksi, dan respon. Untuk strategi cegah itu ada pengendalian gratifikasi, sistem anti penyuapan, penanganan benturan kepentingan, dan pembelajaran anti korupsi. Kemudian untuk deteksinya, kita bisa lihat di penilaian risiko fraud, kemudian saluran WBS. Kemudian untuk yang responnya itu di audit investigatif, audit khusus atau pemeriksaan khusus, dan tindakan korektif. Untuk strategi respon ini ranahnya di inspektorat. Kemudian di kebijakan tersebut juga secara eksplisit harus menetapkan ada struktur pengelolanya, jadi harus ada komite atau pokja atau satgas atau unit pengelola risiko lengkap dengan uraian tugas dan wewenang yang jelas. Jadi di SK unit pengelola risiko itu harus ada juga tugas dan wewenang yang jelas supaya orang-orangnya itu tahu apa yang harus mereka lakukan dan wewenangnya itu seperti apa. Kemudian untuk standar perilaku pegawai itu harus ada klausul yang mengatur perilaku do and done-nya, diperbolehkan yang dan dilarang, termasuk kategori perilaku yang masuk dalam korupsi. Nah, untuk kriteria penilaiannya ini ada grade A sampai E. Nah, untuk kali ini kita mungkin fokus di grade C ya Bapak Ibu, karena harapannya nanti kita bisa ada di grade C atau level 3. Untuk di grade C itu struktur pengelolaan risiko korupsi dan standar perilakunya sudah mulai diimplementasikan atau lebih besar dari 50% oleh organisasi, tetapi belum menyentuh atau berlaku di semua kegiatan utama maupun kegiatan pendukung. Kemudian ada Komite Pokja yang telah menunjukkan usaha nyata untuk bekerja melakukan pengelolaan risiko korupsi sesuai dengan koridor kewenangan yang mereka miliki. Kemudian upaya promotif terhadap standar perilaku korupsi sudah digalakkan melalui berbagai cara. Nah, ini adalah pemenuhan dokumen untuk di DC atau level 3. Yang pertama itu kita harus ada kebijakan anti korupsi yang dimiliki organisasi dan sudah ditetapkan oleh pimpinan atau kepala daerah. Di antaranya itu untuk strategi cegah, ada pengendalian gratifikasi, sistem manajemen anti penyuapan, pengendalian kepentingan, pembelajaran anti korupsi. Kemudian untuk strategi deteksi itu ada di penilaian risiko kecurangan dan juga di saluran WBS. Kemudian untuk strategi respon itu di audit investigatif, audit khusus, pemeriksaan khusus, dan yang kedua di tindakan korektif. Kemudian sudah menetapkan struktur pengelola risikonya termasuk uraian tugas dan wewenangnya. Kemudian ada standar perilaku pegawai
yang boleh dan tidak boleh dilakukan termasuk perilaku yang termasuk dalam kategori korupsi. Kemudian ada juga laporan hasil kegiatan sosialisasi kebijakan-kebijakan anti korupsi. Kemudian yang keempat itu ada banner atau spanduk atau konten di website mengenai anti korupsi. Kita lanjut di indikator yang kedua yaitu seperangkat sistem anti korupsi. Jadi kalau di atas tadi sudah ada kebijakannya yang mengatur, di bawahnya kita juga perlu menetapkan SOP atau standar operasional di masing-masing cegah, deteksi, dan respon ini. Untuk yang cegah ada SOP pengendalian gratifikasi, sistem anti penyuapan, penanganan benturan kepentingan. Kemudian untuk yang deteksi itu ada SOP penilaian risiko fraud, SOP WBS. Kemudian untuk respon berarti ada SOP audit investigatif dan SOP terkait tindakan korektif. Untuk kriteria penilaiannya sama ada A sampai E. Untuk yang grade C itu organisasi sudah menetapkan seluruh SOP, kemudian belum ada laporan atau dokumentasi hasil evaluasi secara berkala. Ini untuk data dukungnya. Yang pertama berarti SOP atas seluruh kebijakan anti korupsi sudah dimiliki dan sudah ditetapkan oleh pimpinan organisasi. Ini ada A sampai G. Kemudian yang kedua belum ada laporan atau kertas kerja atau dokumentasi hasil evaluasi seluruh SOP. Kita lanjut ke indikator yang ketiga, yaitu dukungan sumber daya. Jadi di sini kita mengukur sejauh mana program anti korupsi didukung oleh alokasi sumber daya. Cakupan sumber dayanya ini yang pertama itu ada anggaran. Jadi kita di sini mau melihat apakah di anggaran itu sudah terdapat alokasi yang jelas di DIPA atau RKA untuk kegiatan anti korupsi ini. Kemudian untuk personilnya, apakah sudah ada SK dan uraian jabatan yang bertugas mengelola risiko korupsi. Kemudian untuk sarananya, apakah sudah tersedia fasilitas pendukung untuk pelaksanaan program anti korupsi. Kemudian untuk personilnya ini yang ditunjuk untuk mengelola risiko korupsi harus memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi yang relevan, yaitu contohnya adalah Certified Fraud Examiner atau CFA, kemudian manajemen risiko, kemudian audit investigatif atau Certified Fraud Auditor atau CFRA. Untuk kriteria penilaiannya, untuk level yang C, yaitu anggaran tersedia tetapi belum merata, kemudian kurang dari 50% SDM sudah mengikuti di pelatihan. Untuk dokumentasinya, terdapat alokasi anggaran yang eksplisit dan memadai untuk kegiatan utama dan pendukung dalam dokumen anggaran, yaitu di DIPA atau RKA, tetapi belum ada di seluruh unit kerja yang menjadi objek evaluasi SPIP. Jadi ini hanya baru ada di sebagian saja. Kemudian adanya dokumen penetapan tadi SK Tim untuk mengelola risiko korupsi, kemudian ada bukti bahwa SDM yang ditunjuk itu sudah memiliki kualifikasi atau kompetensi yang relevan, bisa dibuktikan dengan sertifikat pelatihan. Kemudian ada laporan pelaksanaan kegiatan utama anti korupsi, misalnya seperti asesmen resiko, kemudian ada penanganan pengaduan seperti apa. Nah, kita lanjut ke indikator yang keempat, yaitu power atau kuasa dan wewenang. Untuk faktor kekuasaan dan wewenang ini melekat di pimpinan unit kerja untuk tujuan mengelola risiko korupsi secara efektif. Jadi pimpinan unit kerja itu tidak membiarkan atau mengabaikan. Pimpinan itu menunjukkan sikap anti korupsi dalam proses pembuatan keputusan sehari-hari. Jadi dalam mengambil keputusan atau menetapkan keputusan itu sudah mempertimbangkan risiko-risiko korupsi apa yang bisa terjadi jika keputusan tersebut diambil. Kemudian pimpinan tidak ragu mengakui kelemahan dan terbuka menerima masukan. Kemudian pimpinan juga menunjukkan usaha membangun kerjasama dengan berbagai pihak internal dan eksternal dari keyakinan bahwa upaya menanggulangi korupsi adalah aksi kolektif. Untuk kriteria penilaiannya, untuk grade C itu substansial tapi parsial. Jadi keterlibatan pimpinan itu sudah mulai terlihat. Misalnya dalam pengambilan keputusan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kemudian terlibat juga dalam edukasi. Jadi untuk kegiatan edukasi anti korupsi ini pimpinan juga hadir. Kemudian ada pengelolaan risiko secara kolaboratif dan substansial.
Kemudian yang B, efektivitas masih terhambat karena ruang lingkup penerapannya itu masih terbatas, jadi belum menyentuh seluruh kegiatan dan belum konsisten. Untuk pemenuhan dokumennya itu yang pertama, pimpinan pernah mengikuti dalam kegiatan-kegiatan edukasi anti korupsi baik internal maupun eksternal. Untuk yang kedua, dokumen perencanaan yang di dalamnya memuat risiko kecurangan atas masing-masing sasaran strategis. Yang ketiga, kita punya risk register fraud yang dibahas pimpinan. Kemudian yang keempat itu mempertimbangkan hasil SPI KPK. Lanjut di indikator yang kelima, itu pembelajaran anti korupsi. Jadi untuk pembelajaran ini kita ada di internal dan eksternal. Untuk internal berarti proses unit kerja sebagai lingkungan belajar dikelola untuk memungkinkan pegawai di semua level untuk berpartisipasi dalam anti korupsi. Kemudian untuk yang eksternal ini, pembelajaran ditujukan pada stakeholder, yaitu masyarakat pengguna layanan atau penyedia barang dan jasa. Untuk kriteria penilaiannya, untuk grade C itu terorganisasi di internal, jadi masih di cakupan internal saja, yaitu unit kerja telah melaksanakan kegiatan pembelajaran anti korupsi khusus di pihak internal, di mana penyelenggaraannya sudah dilakukan secara terencana dan struktur. Untuk pemenuhan dokumennya itu bisa kita lihat yang pertama, rencana pembelajaran tahunan atau multitahun pada pegawai, yaitu ada kegiatan edukasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan terjadwal. Jadi untuk rencana pembelajarannya itu tidak hanya dilakukan secara insidentil, tetapi sudah terjadwal. Kemudian yang kedua itu sasaran edukasinya seluruh pegawai di internal pada semua level, karena belum melibatkan pihak eksternal. Kemudian yang ketiga itu ada laporan kegiatan pembelajarannya. Lanjut, kita mulai memasuki di pilar yang kedua, yaitu pencegahan. Indikator selanjutnya, nomor 6 itu ada asesmen dan mitigasi risiko korupsi. Nah, di indikator ini kita mau melihat bagaimana identifikasi risiko korupsi itu di seluruh proses bisnis unit kerja. Kemudian apakah sudah terdapat peta risiko korupsi dan apakah sudah terdapat RTP-nya dan RTP-nya itu sudah dijalankan atau belum. Untuk kriteria penilaiannya di grade C itu asesmen risiko korupsi pada beberapa kegiatan utama telah menghasilkan peta risiko korupsi dan rencana tindak pengendaliannya itu sudah terjadwal. Untuk pemenuhan dokumennya itu yang pertama ada kebijakan manajemen atau penilaian risiko korupsi itu sudah memadai dan telah diformalkan. Kemudian untuk yang kedua itu ada FCP atau fraud control plan atau identifikasi risiko fraud. Kemudian untuk yang ketiga itu kertas kerja penilaian risiko korupsi terupdate minimal 1 kali dalam setahun pada beberapa kegiatan utama dan pendukung. Kemudian yang keempat ada risk register yang sudah diformalkan. Kemudian yang kelima itu laporan profil risiko korupsi yang diterbitkan secara berkala minimal 1 kali dalam setahun. Kita lanjut ke indikator selanjutnya, yaitu saluran pelaporan internal yang efektif dan kredibel. Kalau di kita berarti saluran pelaporannya adalah WBS ya Bapak Ibu. Untuk kriteria penilaiannya, di grade C ini unit kerja menyelenggarakan sistem whistleblowing internal dan cukup berfungsi. Secara umum, sikap terhadap pelapor cukup positif dan niat whistleblowing pada tataran sedang. Pegawai tidak memanfaatkan saluran BBS ini karena masih tidak percaya mekanisme perlindungan pelapor sudah berjalan. Untuk pemenuhan dokumennya itu yang pertama, SK Tim Pengelola Pengaduan atau WBS. Kemudian yang kedua, mekanisme whistleblowing dan perlindungan pelapornya yang sudah diformalkan dalam regulasi. Kemudian yang ketiga ada laporan monitoring pengelolaan pengaduan melalui saluran WBS. Kita lanjut ke indikator yang ke-8, yaitu kepemimpinan etis. Jadi di sini kita mau melihat apakah pimpinan itu sudah menjadi role model atau memberikan contoh penerapan kaidah etis di manajemen maupun menjadikan nilai-nilai etis sebagai norma yang harus dipatuhi oleh bawahannya. Untuk kriteria penilaian yang grade C, itu kepemimpinan etisnya itu sedang, bisa ditandai dengan perilaku etis itu tidak konsisten diterapkan.
Untuk pemenuhan dokumennya, yang pertama itu sudah ada fakta integritas di seluruh pegawai, kemudian yang kedua ada kebijakan kode etik, yang ketiga ada arahan pimpinan terkait kepatuhan kode etik dan berperilaku etis, kemudian untuk yang keempat itu mempertimbangkan hasil SPI dan MCP KPK. Kita lanjut ke indikator yang 9, yaitu integritas organisasional. Jadi kita mau melihat di sini apakah integritas itu sudah terdapat kebijakannya, kemudian apakah sudah diterapkan di unit kerja masing-masing. Untuk kriteria penilaiannya, ini di grade C itu jadi visi, misi, dan tujuan serta nilai-nilai formal organisasi sudah mencerminkan komitmen pemberantasan anti korupsi. Namun hasil survei menunjukkan kerja mempunyai integritas organisasional yang sedang. Untuk pemenuhan dokumennya, yang pertama itu sudah ada pernyataan komitmen pemberantasan korupsi dalam dokumen perencanaan. Jadi di visi misi unit kerja itu sudah dicantumkan mungkin anti korupsi atau nilai-nilai integritas. Atau ada juga di fakta integritas. Kemudian yang ketiga itu di independensi dan integritas. Kemudian yang keempat itu mempertimbangkan temuan APIP atau APH atau BPK atau BPKP atau informasi di media massa. Selanjutnya untuk indikator yang ke-10 itu ada di iklim etis. Iklim etis ini merupakan persepsi bersama bahwa yang dijadikan acuan utama perilaku etis itu adalah peraturan, SOP, hukum, atau standar profesional. Untuk kriteria penilaiannya, ini yang grade C, yaitu unit kerja menunjukkan iklim etis prinsip yang sedang. Bisa ditunjukkan dengan dokumen yang pertama itu sudah ada kebijakan internal terkait budaya kerja anti korupsi. Kemudian yang kedua, mempertimbangkan teman APIP, APH, atau BPK, atau BPKP, atau informasi di media massa. Kemudian mempertimbangkan hasil SPI KPK dan MCP KPK, dan laporan hasil pelanggaran atas ketidakpatuhan kode etik. Nah, kita memasuki pilar yang ketiga atau penanganan. Kalau untuk pilar yang ketiga ini memang ranahnya di Bapak Ibu Inspektorat. Yang indikator 11 itu di investigasi, yaitu mengukur bekerjanya prinsip respon. Indikator ini mencakup semua langkah tindak lanjut atas indikasi korupsi yang terdeteksi, mulai sebatas klarifikasi hingga audit investigatif. Untuk kriteria penilaiannya, yang grade C itu jadi kejadian korupsi atau perilaku koruptif yang ditemukan 1 tahun terakhir ditindaklanjuti oleh orang atau tim yang kompeten, namun berpotensi memiliki konflik kepentingan. Untuk pemenuhan dokumen level 3-nya, yang pertama itu ada daftar temuan hasil pengawasan dalam periode 1 tahun terakhir yang termasuk kategori kejadian korupsi atau perilaku koruptif. Kemudian yang kedua, daftar pelaksanaan audit investigatif atau audit khusus atau pengawasan lainnya yang dilaksanakan inspektorat selama 1 tahun terakhir. Kemudian yang ketiga itu ada daftar rekomendasi dari hasil pengawasan dalam periode 1 tahun terakhir. Kemudian ada dokumen tindak lanjutnya. Kemudian yang kelima itu ada surat tugas audit yang sudah mencantumkan pernyataan integritas dan bebas benturan kepentingan. Kemudian yang keenam itu bukti kompetensi. Misalnya sertifikat penjenjangan auditor atau sertifikat pengelatihan teknis pengawasan. Nah, untuk indikator yang terakhir, ini nomor 12, yaitu tindakan korektif. Jadi, mengukur bekerjanya prinsip respon. Indikator ini mencakup semua langkah tindak lanjut atas indikasi korupsi yang terdeteksi mulai dari klarifikasi hingga audit investigatif. Nah, untuk tindakan korektif ini merupakan upaya pemulihan kerugian akibat korupsi. Untuk kriteria penilaiannya, ini untuk grade C, yaitu terhadap hasil investigasi ini telah ditindaklanjuti dalam bentuk sanksinya sudah sesuai, kemudian terdapat pemulihan kerugian keuangan negaranya, tetapi belum ada perbaikan pengendalian. Untuk pemenuhan dokumen level 3-nya, itu yang pertama adalah laporan hasil investigasi atau audit atau pengawasan lainnya yang merupakan output dari tindak lanjut temuan terjadinya korupsi atau perilaku koruptif. Kemudian untuk yang kedua itu ada data monitoring tindak lanjut rekomendasi.
Yang ketiga itu adalah laporan atau kertas kerja atau dokumentasi hasil evaluasi atas kegiatan korektif baik pemulihan KM, pengenaan sanksi atau perbaikan pengendalian. Kemudian yang keempat ada data tindak lanjut, rekomendasi dalam bentuk pemulihan kerugian seperti pengembalian ke kas daerah atas akibat dari perilaku koruptif. Kemudian yang kelima ada data pengenaan sanksi kepada pegawai yang terbukti atau melakukan perilaku koruptif. Kemudian ada juga peristiwa korupsi. Nah, kalau misalnya ada peristiwa korupsi yang terjadi selama 1 tahun terakhir, berdasarkan analisis atas aktivitas APH, temuan BPK, atau temuan APIP, itu nanti akan menjadi faktor koreksi di indeks efektivitas pengendalian korupsi ini. Baik, sekian. Di-share. Oh iya, nanti paparannya akan kami share. Sekian paparan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Eh, Akan kita lanjutkan di sesi yang kedua, yaitu di sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, bisa langsung raise hand, atau bisa juga dituliskan di kolom komentar. Saya langsung dikirim. Lain. Oke. Soalnya itu kesini semua. Ya, untuk paparannya sudah kami share ya Bapak Ibu di kolom chat. Yes, sir. Ya, Sebenarnya untuk di BPK ini Bapak Ibu fokusnya lebih ke kebijakan secara umum di pemerintah daerah. Kemudian ada beberapa dokumen yang mungkin kami butuhkan untuk penilaian ini.
itu terbatas hanya pada OPD yang menjadi sampel. Sesuai kesepakatan kemarin, OPD menjadi sampel itu kan 40% anggaran, kemudian 30% sastra ya. Nah, kemarin OPD yang terpilih itu mungkin nanti akan lebih sibuk dari OPD lain. Nah, ini contohnya uh, fakta integritasnya, RTP-nya, register resikonya, kemudian ada nanti kuesioner-kuesioner yang perlu diisi oleh Bapak Ibu di OPD pilihan tersebut. Jadi untuk IPK ini sebenarnya dikit aja sih, cuma 12 indikator, hanya 12 indikator. Tapi ya dokumennya sebenarnya saya yakin sudah ada, tapi hanya saja kita belum bisa memilih dokumen mana ini yang kira-kira masuk. Nantilah kita bersama tim dari PK Inspektorat ya. Ada pertanyaan. Waduh, ini jadi support pegawai nih saya nih. Ini sebenarnya harusnya sudah diatur di perbubnya kode etik ASN ya di pemerintah daerah. Kalau termasuk korupsi saya setuju nggak setuju sih Bapak Ibu ya, karena pribadi ya. Nah, yang sudah harusnya saya setuju ini ada reward and punishment-nya. Kalau dia terlambat atau pulang cepat pasti ada pemotongan tuh. Yang belum diatur sama kita selaku ASN di pemerintahan, bukan di pemerintah daerah aja. Ini bukan jam awal sama jam akhir malah. Jam tengah-tengahnya nih yang malah bahaya molornya nih soalnya. Jam istirahat itu. Itu aja sih. Kalau untuk korupsi saya masih belum yakin itu korupsi waktu. Oh, kalau dikaitkan dengan itu, penegakan integritas masuk. Masuk kalau penegakan integritas, integritinya kan, datang tepat waktu berapa kali telat kayak gitu. Ya, kalau terlambat sudah dipotong itu aja sih. Itu Ibu Hainun ini. Oke, monggo monggo. Betul, harus tetap mengisi karena sudah diatur kan di Perbu. Ah, 3.4. Kan indikator. Oke. Kalau di 3.4 itu kan sama nih, misalnya 1.1, 2 atau per unsur maksudnya. Nah, kalau yang disampaikan tadi kan tidak per unsur. Apakah ada pemetangannya? Jadi nanti teman-teman di perangkat daerah itu bisa masukkan data yang kemarin ya. Aku saya tinggal di meja. Ya. Kemarin terkait ya cocok. sudah selesai. Kemarin sudah sempat kami bikin tuh untuk IPK tingkat Pemda. Nah, kalau yang sejauh saya kami identifikasi itu yang untuk OPD terkait kelengkapan fakta integritas ini kan baru kita aja nih yang masukin, baru inspektorat aja. Sedangkan minimal OPD sampel itu belum ada fakta integritasnya.
apalagi keseluruhan tuh. sesuai dengan rencana, artinya realisasi anggaran. Berkaca dari KPK harusnya 55% semuanya udah ada nih. Jadi Nah, sisa nanti kalau mungkin itu yang kalau OPD sampel direalisasikan di-upload. tidak memungkinkan. Terus Gitu. untuk Jadi pengendalian kecurangan. karena kami Pengendalian kecurangannya tahapannya dari untuk identifikasi, terus RR, kemudian RTP kan. Nah ini yang baru ada RR aja nih. ya. Tapi kami juga belum ketemu nih dokumen RR-nya. Belum ada. Register-registernya. Dari 3 ini harusnya ada semua, tapi yang RR aja belum Iya. ketemu gitu. Nanti minta tolong diupload kalau sudah ada. Siap. Padahal kan di Perbup sudah diwajibkan itu kan untuk Tapi membuat yang masing-masing kita OPD. ini sementara sesuaikan dulu dengan efisiensi ya, Bu. Jadi nanti KPSDM. iya Nanti betul. mohon masing-masing OPD untuk mengupload dokumen tersebut. Kalau yang TL-nya tahun lalu itu udah ada SPIPT. Udah ada ya. Vendor punya kan? Udah ada bentuk TL-nya. Yang di drive kemarin ya. Oh, ini PK ya? Kemarin SPP ya. TL 2025. Udah ada nih beberapa masuk. Udah ada beberapa. Udah ada beberapa nih. Yang kemarin drive-nya itu. Sih. Apakah ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Silakan. Lagi. Pantun lah, kan dibuka pantun. Oh, nanti. Pakai pantun. Nanti. Evaluasi hasil QA dari pusat kertas kerja. Ada yang bertanya? Rektorat. Mbak, halo, terdengar nggak? Terdengar, Bu. Ya, ya. kedengaran Bapak, Ibu. Ya, Itu makasih. sebenarnya Saya mau tanya terkait dengan indikator ketiga dari dukungan sumber daya. Situ kan ada tersebutkan standar kompetensi, ini untuk dinas juga ya. Personil yang ditunjuk harus memiliki kompetensi yang terbukti dengan sertifikat yang relevan. Jadi di dalam di dalam SK atau kepengurusan dalam SK EIP ini, apakah memang harus mempunyai sertifikat PROD seperti itu atau apa itu ada 3 ya di situ ya, standar kompetensinya, sertifikat PROD, terus manajemen risiko, audit, investigasi dan seterusnya. Dimana kalau dinas kami tidak mempunyai standar kompetensi tersebut. Itu aja Pak, Bu. Terima kasih.
kasih Pak ya. Ya. Dari Disbun Makassar ya. Izin Pak, sebenarnya untuk tim ini Pak, secara normal, secara standarnya memang harus memiliki, bagusnya nih, memiliki sertifikasi. Hanya saja kan di sini dengan beberapa keterbatasan, maka dari itu adalah kita pelatihan-pelatihan BIMTEK-BIMTEK. Nah, dari situ kan kita tidak perlu bisa menutupi atas sertifikasi yang belum dimiliki oleh masing-masing dinas, gitu Pak. Jadi di sini di dokumen yang kami butuhkan sebenarnya ada di situ, selain sertifikasi, kami meminta untuk apakah sudah pernah dilakukan pelatihan terkait pengendalian korupsi atau risk register begitu Pak. Jadi tidak perlu untuk harus memiliki sertifikasi begitu. Tapi normalnya, standarnya, bagusnya sertifikasi ada. Tapi boleh BIMTEK bertulisan TFR gitu ya. Untuk masing-masing OPD ya. Iya. Karena kan tidak bisa seluruhnya kita, harus, kalau misalkan yang tidak punya, berarti tidak punya tim pengolah di OPD tersebut dong. Pelatih mereka dari Yang punya sertifikat. iya, internal mereka ya Mas. Di internal mereka bisa atau secara Pemda bisa. Itu makanya itu ya. Masuk berarti ya. Masuk bisa. Di sini ada dokumen bukti jumlah SDM yang telah mengikuti pelatihan atau BIMTEK FRA mencapai lebih dari atau sama dengan 50% sampai 70% pada tim pemilik risiko unit kerja tersebut. Jadi tidak boleh menderita gitu kan. Gitu Pak. Pak dari ya, sertifikatnya ya. Tidak pernah mengikuti pelatihan. Jadi mungkin bisa diaktifkan mic-nya. Untuk menjawab tadi Bu Madalena ya, dari instruktur pasar itu bertanya di kolom chat, apakah Iya, RRFOD Pak. harus dibuat sendiri? Jadi RR ini kan, risk register resiko ini kan sebenarnya dibuat dalam tingkat Pemda sama tingkat OPD ya Bu ya. Untuk masing-masing, karena masing-masing OPD ini kan punya program kegiatannya masing-masing. Disitulah dia ada resiko di masing-masing pelaksanaan program itu. Kalau saya tidak salah ingat itu di Perbuknya Pengendalian Kecurangan juga sudah disebutkan di situ ya. Ada kewajiban masing-masing OPD untuk menyusun. Iya Pak, jadi untuk yang penyusunan penilaian risiko itu di awal tahun sih kita sudah membuat edaran. Jadi kami menyederhanakan penilaian atau pembuatan risk register ini sekaligus gitu Bapak dengan kertas kerja, satu kertas kerja. Jadi di satu kertas kerja itu eh, perangkat daerah itu menilai resiko strategis Pemda, strategis OPD-nya, kemudian resiko di tingkat program, kegiatan sampai subkegiatan, termasuk
resiko fraudnya, Pak. Jadi kita sekaligus di satu kelas kerja, eh, kami nyebutnya kelas kerja panjang karena memang panjang mulai dari penetapan konteks sampai dengan FTP-nya, bahkan sampai pemantauan gitu, Pak. Jadi eh, kami dari inspektorat gitu, Pak ya, memang apa pembuatan kertas kerjanya jadi satu. Jadi perangkat daerah itu tidak membuat kertas kerja tersendiri terkait resiko fraud. Nah, jadi mungkin kalau nanti yang akan diupload itu adalah kertas kerja yang apa yang versi lengkap gitu, Pak. Tidak berdiri sendiri untuk resiko fraudnya. Kemudian tadi Berarti dari menyambung dari pertanyaan Bapak dari Disbunak terkait pelatihan itu ya Pak ya. Seandainya kalau misalnya perangkat daerah itu mengundang kami untuk melakukan sosialisasi terkait resiko. Nah, di dalam sosialisasi itu kita juga menjelaskan termasuk apa resiko operasional dan juga resiko fraud. Apakah itu sudah mewakili tadi itu yang diminta terkait SDM yang eh, mempunyai kompetensi di terkait pengetahuan terkait korupsi gitu, Pak. iya, tadi pertama terkait sebelumnya Bapak Ibu. Jadi untuk kertas kerja ini kan masih dalam bentuk file Excel ya, bukan dokumen resmi. Bagus, Ya, bagus berarti sudah ada kertas kerjanya, tinggal kita resmikan aja di setiap untuk masing-masing OPD gitu. Untuk registernya dari identifikasi, register sama RTP-nya tinggal di print oleh masing-masing OPD, dicaplah sesuai dengan OPD masing-masing. Di ya forward untuk sudah ya. yang kertas kerja udah kita buat nanti hasilnya hasil akhirnya itu berupa ini Pak, laporan penilaian risiko. Pelan-pelan bro. Hebatnya. Laporan penilaian Yang itu risiko udah gitu Pak. oke nanti ya. Ya, sudah didatangani oleh Yang Pemda masing-masing kita pimpinan punya OPD. Pemda gitu kan. Iya. Ya, berarti ada sendiri ya. Yang ini OPD ya. Oke, yang kedua pelatihan BIMTEK gitu. Bisa Bu, memang kalau relevan dia sesuai dengan apa yang dibutuhkan materi itu bisa dipakai. Bisa. Jadi di sini indikator dokumen buktinya untuk di bagian pilar 1 kapasitas ya, hubungan sumber daya. Di sini kota kecil suara putus ya. Selain alokasi anggaran, adanya dokumen penetapan personel atau tim pengelola risiko. Nah, ini di poin 3 itu adanya bukti bahwa SDM yang ditunjuk memiliki kualifikasi atau kompetensi yang relevan. Misal, sertifikat pelatihan, CFE, risk manajemen, AI, CFRA, dan lain-lain. Terus, kemudian jumlah SDM yang telah mengikuti pelatihan atau BIMTEK FRA mencapai lebih dari atau sama dengan 50% sampai 70% pada tim pemilik risiko unit kerja. Gitu. Jadi minimal setengahnya lah sudah pernah ngikut BIMTEK pada unit kerja masing-masing, Bu. Sosialisasi tadi diperkenankan ya Pak ya? Boleh, Bu, kalau sesuai, Bu, pelatihan atau BIMTEK FRA, Pak. FRA, pelatihan atau BIMTEK FRA. Sosialisasi kayak gini, jangan-jangan di itu akuin, enggak lah. Karena kalau sosialisasi aja tidak terfokus kan, Bu ya? 2 jam. Nah, Iya. Biasanya kita MR dan SPP. Di dalam itu kan kita MR kan kita juga menjelaskan terkait dengan resiko fraudnya. Apakah itu termasuk Pak? Biasanya memang perangkat daerah kan memanggil dari inspektorat sebagai narasumber di kegiatan sosialisasi itu pada tim yang ada di perangkat daerah.
Ini beda sosialisasi pelatihan sama BIMTEK. Ya. Workshop lagi kan? Iya. Karena kalau yang 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 sama prakteknya perangkat daerah. Sama praktek itu BIMTEK, fintech. sama praktek. Biasanya kan kita ada juga tuh Pak di waktu misalnya itu yang dari beberapa kali memang kita kerjasamanya dengan BPKP sama Rinda juga. Itu didatangkan ke mana gitu ya. Jadi kita kapan ya berapa kali ya? Itu terkait SPP sama MR. Nah itu kayak sertifikat kita. Jadi kalau sosialisasi kan kita cuma menyampaikan materi-materi kayak gini nih, sosialisasi nih kan. Kalau pelatihan sama BIMTEK, kita udah selesai sosialisasi teori, ada prakteknya. Nah itulah yang bisa. Sosialisasi sama workshop kayaknya sama itu kan, dua itu. Ada prakteknya juga. Iya. Sih kita yang hampir sering kita laksanakan setiap kita mau monitor ML, SPIP, dan ada mau investasi, kami mengisi semua investasi. Memang tadi sertifikat peserta. Iya. Kalau dari terkait dengan sertifikat peserta, kalau saya takut dari ini kan berarti ada praktek, ada teori, ya kan? Ada pula sertifikat. Nah, kalau sosialisasi mungkin hanya teori aja. Teori aja, hanya di sini di state-nya pelatihan atau BIMTEK ya. Statementnya pelatihan atau BIMTEK gitu ya. Gak semuanya dapat. Iya. Oh, untuk sementara, iya, iya. kalau yang kayak punyanya BPKP Kiawi pasti di perangkat daerah nggak ada tujuan kita. Yakin sih. Jadi kita masukin aja, yang sosialisasi kita masukin aja, siapa aja yang pernah sosialisasi kita masukin aja di situ. Sosialisasi siapa, daftar haknya siapa, gitu kita masukin aja. Nanti antara itu diakuin apa tidak, kita coba. Saya di sini kan keterbatasan ya itu ya, dengan keterbatasan ya. Kita usahanya dengan sosialisasi, dengan pelatihan dan BIMTEK kan terbatas nih, orangnya nggak ada nih. Ya, masuk lagi dengan kalau sosialisasi kan bisa dari itu ini kan sosialisasi bisa. Undang ke OPD ya bisa terlaksana. Terus berangkat lagi tuh. Sertifikasi juga dibuatkan oleh Iya. juga kan. Jawab tuh pertanyaannya dari Bu Betty. Gimana Ibu Madalena? Oke, cukup Pak. Mungkin nanti berarti ke depan kalau misalnya ada kegiatan lagi, berarti diusahakan mungkin judulnya workshop atau BIMTEK gitu ya Pak ya. gitu ya. Tapi misalnya gini Pak, judulnya itu kan kadang kita apa secara umum aja misalnya terkait risiko, tapi di dalam pembahasannya itu ya termasuk risiko apa operasional dan juga risiko fraudnya. Mungkin boleh ya Pak ya. Coba aja Bu. Tapi kalau Bisa ganti nama anu tuh ya, kayaknya dicoba dulu. bisa kelihatan dari jumlah jamnya tuh. Beda tuh sosialisasi sama BIMTEK soal jumlah jamnya. Oh, 2 hari workshopnya. Kan ada nanti itu materi-materinya tuh banyak tuh.
Mungkin diperjelas lagi mungkin di dalam apa ya, di dalam apa susunan rundown acaranya ya mungkin ya Pak ya. Iya, itu Pak. Itu Bu, itu Bu. Oke, terima kasih Pak. Itu ada Oke, dari sama-sama Bu. Diskominfo. Diskominfo. Silakan Pak dilanjut. Ya, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu dari BPK. Perkenalkan saya Mulyadi, Pak, dari Diskominfo. Terkait dengan tadi data dukung terkait dengan BIMTEK ataupun workshop, memang terus terang kami pasti akan kesulitan untuk dinas-dinas untuk pelaksanaan BIMTEK atau workshop tersebut. Karena kebijakan dari beberapa tahun ini, kami di dinas, terutama Kominfo yang data kalau dinas yang lain, itu pasti tidak memiliki anggaran untuk pelaksanaan BIMTEK atau workshop, Pak. Karena sepengetahuan kami dari BKAD menyatakan itu BIMTEK akan disatukan dengan BKPSDM pembiayaannya. Namun dari BKPSDM menyatakan bahwa kami hanya memfasilitasi BIMTEK kepemimpinan. Sehingga memang untuk beberapa tahun ini kami tidak melaksanakan BIMTEK, Pak, untuk kepegawaian kecuali yang bersifat undangan dari pusat. Contoh misalkan kami dari Diskominfo itu ada undangan dari BSSN, tapi hanya untuk satu orang pegawai, Pak, yang bersifat teknis. Contoh misalkan BIMTEK terkait dengan keamanan informasi seperti itu. Nah, yang bisa kami lakukan, karena ini juga berpengaruh terhadap My ASN, di mana artinya di beberapa tahun ini, 3-4 tahun terakhir ini, pegawai kami pasti tidak memiliki BIMTEK untuk pelatihan. Yang bisa kami lakukan hanya sosialisasi, mengikuti sosialisasi seperti yang bersifat free atau gratis, Pak, seperti itu. Jadi memang ini juga berlaku sebenarnya untuk contoh misalkan pada saat kami melakukan sertifikasi ISO, pada saat kami melakukan kemarin itu di BPKP ada evaluasi terkait dengan penggunaan DTSEN, begitu juga dengan pada saat SPIP ataupun merit point ini. Nah, kami harapkan sih melalui inspektorat ataupun dari tim TAPD ini menjadi perhatian bersama bahwa bidang-bidang ataupun pegawai sendiri itu memerlukan dana BIMTEK untuk peningkatan teknis aparaturnya seperti itu, Pak. Jadi memang secara terus terang kami di dinas, terutama Kominfo, itu untuk BIMTEK ataupun workshop yang pastinya memiliki dana untuk dana kontribusi, biaya kontribusi itu tidak ada, Pak, dari BPKP. Dan mudah-mudahan nantinya dengan adanya apa namanya situasi di Kabupaten Pasir khususnya itu akan menjadi perhatian khusus atau pengecualian lah terhadap dengan penilaian dari pangkat daerah ini, Pak. Mungkin itu karena ini juga sebenarnya kami sampaikan pada saat penilaian PEMDI pemerintah digital, pada saat DTSEN kemarin evaluasi DTSEN, kemudian pada saat evaluasi SPP ini juga kami sampaikan ke teman-teman BPKP. Mudah-mudahan itu bisa menjadi perhatian khusus atau catatan lah untuk kepada tim pemerintah daerah. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Pak. Jadi semuanya gara-gara efisiensi nih Pak ya. Sebenarnya bukan dari efisiensi, Pak, karena memang dari 3 tahun terakhir ini kebijakannya seperti itu. Ya, Di ya. mana tadi saya sampaikan, BKAD menyatakan terpusat di BKPSDM, BKPSDM pun menyatakan bahwa kami hanya melayani bukan kegiatan teknis, tapi cuma hanya BIMTEK kepegawaian seperti itu, apa kepemimpinan seperti itu. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Informasi aja Pak. Ada satu lagi sebenarnya dokumen yang kami belum peroleh. Nah ini salah satu yang lumayan penting nih terkait Perbub untuk pembelajaran anti korupsi. Di sini kan sama-sama juga nih di sini sebenarnya belum ada juga nih Perbub tersebut kan. Nah saya juga masih ragu-ragu kalau mau merekomendasikan bikin Perbub itu tapi anggarannya juga nggak ada gitu loh. Gitu. Nah, ada di sini ya Perbubnya ya. Perbubnya. Ya, ya sekolah.
Sebenarnya pemerintah daerah. eksternal internal sarannya. Itu Baik, kita lanjut. Ada pertanyaan di chat itu untuk Bu Betty Rukmanasari dari Kecamatan Longkali. Apa saja tiga pilar utama yang dinilai dalam instrumen IEPK? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada tiga pilar. Mungkin kalau lebih singkatnya ya, kita bisa melihat tiga pilar itu ada kapabilitas, pencegahan, penanganan. Untuk kapabilitas itu kita melihat kebijakan-kebijakannya itu ada apa aja, kemudian dari sisi SDM-nya juga ada unit pengelolanya itu. Orang-orangnya itu harus memiliki kompetensi, seperti yang tadi sudah dijelaskan dari Mas Adit juga, pernah mengikuti BIMTEK atau pelatihan. Nah, kemudian untuk di pilar yang kedua itu penerapannya. Jadi setelah kita sudah memiliki kebijakan atau SOP di anti korupsi ini, kita penerapannya itu seperti apa di lingkungan pemerintah atau di unit kerja Bapak Ibu masing-masing. Seperti misalnya ada tidak identifikasi resikonya, apakah sudah melakukan penilaian resiko, kemudian apakah terdapat pelaporan pengaduan di WBS itu seperti apa. Kemudian untuk pimpinan unit kerja atau di unit kerja masing-masing Bapak Ibu itu pegawainya apakah sudah menerapkan integritas, kemudian eh, pimpinannya juga sudah mempertimbangkan risiko korupsi di masing-masing untuk aja ini udah tadi kan jelasin. ya. Nah, untuk penanganannya itu di inspektorat seperti apa apabila terjadi korupsi. Mungkin singkatnya seperti itu. Filenya Untuk paparannya sudah kami share di kolom chat ya, Bapak Ibu. Kalau misalnya mau dibaca-baca lagi. Selanjutnya, apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Kami persilakan.
Ada pertanyaan dari Bu Ainun, ya. Adakah contoh SOP yang harus dibuat terkait IPK? Tolong di-share. Terima kasih. Jadi SOP-SOP itu yang kami dapat dokumennya sudah ada SOP-SOP terkait IPK seperti SOP anti gratifikasi, terus benturan kepentingan, pengelolaan saluran BBS, SOP AI, SOP audit khusus itu baru dalam lingkup inspektorat ya. Nah, kalau memang yang untuk audit ini memang lingkupnya inspektorat. Nah, kemarin kami tanya untuk SOP pengelolaan saluran BBS, ternyata itu bukan lingkup inspektorat aja, lingkup Pemda ya dia. Pemda. Nah, yang kemungkinan nanti bisa disusun oleh OPD Bapak Ibu OPD ini terkait SOP anti suap, gratifikasi untuk masing-masing itu ya, masing-masing OPD ya. Kemudian ada SOP benturan kepentingan, itu bisa dicontoh juga tuh dari SOP inspektorat yang sudah ada. Itu Ibu Ainun. Yang tiga. Yang tadi. Nah, itu. Dokumen level 3 arahan pimpinan terkait peraturan. Itu kayaknya dokumen yang kami peroleh udah ada tuh, ada 5 dokumen kalau nggak salah terkait arahan bupati pada saat apel. Ini pertanyaannya mungkin Pak ya. Pertanyaan dari Disbudnak Pasar, saya terkait kepemimpinan terhadap pemenuhan dokumen level 3 ini bentuknya Pak. Uh, Kemarin kami sudah sempat melihat dokumennya itu ada 5 dokumen. Itu arahan bupati ya pada saat upacara Kopri kalau nggak salah. Itu ada di situ ada biasanya di situ hampir rata-rata 5 dokumen itu ditulis isinya untuk integritas, absen tepat waktu gitu kalau nggak salah. Itu udah bisa jadi dokumen untuk level 3 pada poin 3 sih Pak. Dari pimpinan PD-nya, dari Pak Bupati langsung. Pimpinan OPD tertinggi sih kalau nggak salah di situ. Coba lihat.
terakhir di upload lagi, siapa tahu ada yang juga. Tapi itu belum ada pengupload lagi. Apakah ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? PI itu loh, fakta integritas kan belum tuh. Yang PD sampel kan baru inspektorat aja tuh yang fakta integritasnya, dokumen fakta integritas. Yang PD sampel belum ada di upload tuh. Sama mungkin nanti ada wawancara ke OPD BD sampel kan. Apakah pimpinan sudah memberi contoh anti korupsi, perilaku anti korupsi ya gitu aja sih. Tapi kalau untuk dokumen yang tadi yang ditanyain itu enggak. Ya, ada SE untuk membuat menandatangani fakta kan. Beberapa perangkat daerah yang layanan publik itu mereka biasanya ada banner-banner yang itu tidak menerima sertifikat. Ya. Beberapa yang pelayanan publik juga sempat juga mengundang kita untuk sosialisasi nilai integritas dan anti. Nah, contoh banner-banner itu baru ada di inspektorat tuh. Iya kan? Ya, yang diupload-uploadnya. Diupload baru. Mungkin kurang aja sih sepengetahuan saya beberapa perangkat daerah udah punya juga. Harusnya ada. Apalagi yang ZI yang katanya RSUD udah ZI kan, BPK WBB kan. Nah itu juga perlu tuh. Kalau RSUD mungkin dia gabung ke Dinkes kali ya. Oh masih gabung ya? Iya. Kita sendiri kan kalau RSUD-nya. Jadi dia di bawahnya Dinkes. Jadi dia nggak terhitung OPD sendiri. Belum bulut ya? Mungkin berarti kita bisa sampaikan. Udah bulut sih? Udah. Iya. Dia masih di bawah Dinkes. Iya. Oh. Berarti kan mungkin selama ini Dinkes kan hanya mengambilkan dokumennya itu yang punya Dinkes mungkin nggak ikutan. Sebenarnya bisa disampaikan ke teman-teman. Ini terkait dengan kan saya pikir pada saat saya rasanya akan mewakili juga sih dengan ini kan sebagian termasuk saya sendiri juga itu ketika menyatakan level A, B, C, D itu ada kata kunci yang kita pakai itu kalau misalnya A terkait dengan kebijakan, yang E terkait dengan yang E terkait kebijakan, yang D terkait dengan sosialisasi, yang D maka sementara kalau saya lihat dari daftar pertanyaan dari beberapa kursus, dari beberapa pertanyaan itu sebenarnya ada sih yang menurut saya tidak terkait dengan pertanyaan sosialisasi kayak tadi kan jumlah sebagian pegawai bahwa setelah tadi. Nah, apakah bukti dukung itu dikaitkan dengan ketika menyatakan sosialisasi di level 2 ketika ada rapat apa itu sudah terwakili dengan bukti dukung seperti itu. Karena ya, akhirnya teman-teman juga banyak juga itu mengupload ya sesuai dengan itu tadi pemahaman. Nah itu kita kan lagi mempegang juga. Artinya kita pemahaman itu satu juga kan. Itu bagaimana? Itu yang saya pusingkan juga dulu waktu melakukan evaluasi SPP. Makanya mumpung saya cuma dapat EPK kan. Kemarin saya bikin tuh yang checklist dokumen aja. Jadi yang untuk kalau misalkan belum ada dokumen sama sekali kan E itu berarti. Ya. Kalau sudah ada dokumen atau kebijakan tuh D. Kalau sudah ada sosialisasi terus tapi implementasinya masih
setengah-setengah itu C. Kalau sudah ada implementasi full itu B. Kalau sudah ada evaluasi itu A, gitu kan? Ya. Nah, itu untuk masing-masing grade kami juga udah usaha untuk apa aja sih dokumen yang dipenuhi untuk masing-masing grade. Nah, nanti baru diberesin. Tunggu nanti saya share ke Pak aja ya. Tapi kalau SPP saya nggak kuat tuh bikin dokumen apa masing-masing grade. Workshop juga di Balikpapan. Bagian besar sih terkait pertanyaan itu level A, level E itu kebijakan, level 2 atau D itu sosialisasi, level C implementasi. Jadi tinggal diangkat aja kalau level E biasanya kebijakannya apa, level D itu terkait dengan sosialisasi itu biasanya dalam bentuk undangan, terus ada pemaparan seperti ini dijelaskan, konferensinya nanti terkait dengan implementasi. Tapi kan di dalam kertas kerja kita ini kayak ya kita akan IPK di kertas kerja 3.4 itu pun masih nggak terlalu jauh sih, sebagian pertanyaan juga ada. Jadi ada juga yang menyatakan sosialisasi cukup dinyatakan level 2 menyatakan sosialisasi, akhirnya disebutkan di situ ya semacam undangan, padahal ya tadi itu dibutuhkan itu pernyataan apakah sudah sebagian pegawai mengetahui terkait dengan anti korupsi, terus apakah sudah, padahal kan tidak seperti itu kan ya kan. Iya. Pertanyaannya nggak seperti itu ya. Iya, yang diwawancara. Menyesuaikan lagi kan masih juga dengan jenis pertanyaan yang di dalam kerja itu. Iya, karena kemarin tuh sosialisasi sudah disampaikan sama perangkat daerah. Memang di 2 tahun terakhir itu memang selalu begitu. Bahwa level 1 itu ini, level 2 kan gitu. Sosialisasi gitu kan, dokumentasi, kebijakan, sosialisasi dan sebagainya. Tapi yang terbaru yang terakhir itu memang udah disampaikan kepada teman-teman juga yang di perangkat daerah bahwa nggak bisa langsung itu, tapi tetap melihat kriteria dan penjelasannya. Karena kan seperti di penilaian risiko, dia kan nggak bersusun juga sama yang di Allah sih kalau yang mendengarkan pada saat kita sosialisasi harusnya udah paham ya. Kalau yang tidak ya pada saat itu sedang tidak dengar. Karena kemarin juga kita pada saat mau memulai untuk penilaian mandiri kan kita panggil juga secara bertahap nih seluruh perangkat daerah, kita panggil di sini, kita kumpulkan lagi, kita refresh kembali untuk pengisian kertas kerja itu. Itu kemarin udah disampaikan sih, gitu. Cuman ya itu tadi mungkin ada yang kelewat gitu. Kelewat Mas. Ini pertanyaan lagi. Tetap kita melihat ke kriteria dan penjelasan. Baru juga oleh PD atau hanya dengan benda. Tadi pertanyaanku saingan tapi mirip. Kita jelas lagi. Indikator, ada pertanyaan dari Disbunak Pasar. Indikator 2, perangkat sistem anti korupsi terkait SOP, strategi cegah, deteksi, dan respon. Apakah juga harus dibuat juga oleh PD atau hanya di tingkat Pemda? Kalau yang ini tingkat Pemda itu kan kebijakan secara daerah ya. Ya, di OPD itu juga ada kebijakan harusnya dengan SOP. Nah, ini mengingatnya itu nanti baru Perbu begitu. Atas misalkan ada Perbu terkait pengendalian curangan. Nah, di tingkat OPD ada SOP terkait pengendalian curangan begitu. Di Pemda ada Perbu terkait benturan kepentingan. Di OPD ada SOP terkait benturan kepentingan. Nah, tinggal kita berkiblatnya pada Perbuknya aja gitu. Itu izin Pak dari Disbunak Pasar.
Baik, Bapak Ibu, untuk sesi sosialisasi kali ini kami cukupkan. Karena tadi saya bukan dengan pantun, saya tutup juga dengan pantun dibantu caknya ya Bapak Ibu. Petir bukan sembarang petir, petir menyambar di atas batu. Artinya, Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya kembalikan ke banyak. Banyak tuh, Ben. Orang kemarin apa sakit?